Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda. Apa kabarnya ini? Semoga selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Bunda, tahu nggak sih sebenarnya GTM itu nggak ada loh di istilah medis. Ternyata GTM itu atau gerakan tutup mulut ternyata ada penyebabnya loh. Bukan semata-mata atau semerta-merta anak kita mau menyusahkan kita sebagai orang tua, menutup mulutnya, nggak mau makan dan bikin kita stres atau nangis. Kita bakal kupas sedikit tentang penyebab dari GTM dan aku bakal sharing juga tentang pengalaman aku selama pemberian MPASI Maryam Humaira dari awal sampai alhamdulillah sampai umur 2 tahun 3 bulan sekarang. Nah Bun, ternyata menurut Ida GTM pada anak dapat disebabkan oleh berbanyak faktor. Salah satunya bosan, sakit, tidak lapar hingga perasaan trauma terhadap makanan tersebut. Penyebab lain paling umum adalah praktik pemberian makan yang tidak tepat. Dan sebenarnya masalah anak GTM itu faktornya luas sekali ya bunda-bunda. Cuma kita sharing yang sedikit lebih kecil aja ruang lingkupnya atau pembahasannya berdasarkan pengalaman aku ya Bun. Nah yang paling pertama itu biasanya anak-anak kamu makan itu kalau bukan sakit, kembung, nah tumbuh gigi. Lalu Maryam itu dia nggak mau makan atau makannya tuh nggak habis karena tumbuh gigi saat usia setahun ke atas, di saat umur dia 14 bulan. Cuman saat itu kita memutuskan untuk konsul ke dokter. Kenapa Maryam nggak mau makan dan nggak maksimal makan seperti biasanya, karena alhamdulillah dari awal MPASI Maryam selalu makan. Nah saat usia dia 14 bulan, di saat dia tumbuh gigi yang banyak banget itu ya Bun ya, membuat dia itu kesulitan makan sampai sakit. Dia tumbuh gigi di 8 bulan sampai 9 bulan itu Maryam masih sanggup makan dan nggak buat dia itu sampai sakit alhamdulillah. Namun di saat 14 bulan tadi dia itu mengalami sakit, ternyata gigi itu lagi tumbuh dan membuat dia itu nggak mau makan. Kita udah ketemu nih penyebabnya, ternyata tumbuh gigi. Nah coba kita olah makanan-makanannya itu yang dia mau. Jadi kita buat makanan-makanan padat nih. Misalkan kita kukus nasi atau karbonya bisa ke nasi, kentang, mie atau ubi dan sebagainya. Kita kukus pakai telur atau pakai daging ayam atau daging sapi, terserah ya Bun. Nah ataupun bisa juga nasi di blend pakai udang, masukin sedikit serat, pakai sumber lemak, dan setelah itu dikukus atau dijadiin finger food. Biasanya anak-anak lebih suka begitu kalau lagi tumbuh gigi. Itu kan menurut dia hal yang baru. Kalau cuma dalam bentuk nasi ditaruh di piring, ayam atau ikannya utuh dan sebagainya, mungkin membuat dia itu kesulitan atau bosan dan makin rewel karena giginya itu lagi tumbuh disuruh ngunyah yang memang sulit gitu Bu. Yang kedua, dulu itu Maryam juga sempat bosan saat MPASI karena mungkin kita mengolah menu-menu yang itu aja, menurut dia nggak ada hal yang baru. Ternyata dia bukan nggak mau makan ya Bun, ternyata dia bosan. Nah begitu kita buat olahan menu yang baru atau dengan tekstur yang baru, naik tingkatan tekstur, balik lagi sesuai dengan umur dan kebutuhan. Pada saat itu umur Maryam 10 bulan, dia itu udah minta makanan keluarga karena memang dia nggak begitu suka lagi dengan tekstur yang kasar sama halus digabung. Kita memfasilitasi itu, alhamdulillah dia mau makan lagi Bun. Kemudian nih bunda-bunda yang baru-baru nih biasanya pasti kita pusing banget buat jadwal anak sampai dia itu nggak bisa ngenalin sinyal lapar dan kenyang. Ternyata sinyal lapar dan kenyang itu benar-benar menjadi faktor utama juga anak nggak mau makan. Nah ini tips juga untuk bunda-bunda dan untuk aku juga nih. Kalau buat jadwal anak harus sesuaiin dengan yang namanya kebiasaan atau rutinitas kita di rumah. Jangan semerta-merta mutlak kita mengikuti jadwal makan di sosmed atau di sosial media. Cuma contoh ya bunda-bunda, seperti di buku Dokter Meta itu ada contoh pemberian MPASI, jam 6 dia menyusui, jam 6 ke jam 8 dia itu stop menyusui, berarti dia udah puasa nih Bun dari jam 6 sampai jam 8. Nah di jam 8 dia sarapan, kemudian jam 8.30 udah stop tuh makannya, habis nggak habis. Dilanjut lagi di jam 10 atau di jam 10 lewat 30 nya itu dia udah proses makan lagi, itu makan cemilan. Nah stop lagi 2 jam, cemilan, makan utama, begitu terus ya Bun. Tapi keseringan kita bablas, kita itu nggak melihat responsif feeding atau respon si anak kapan kenyang, lapar, ngantuk, sehingga membuat anak itu nggak mau makan. Padahal si anak nggak suka dengan jadwal atau nggak cocok gitu sama jadwal yang kita buat. Nah kalau bisa bunda-bunda kita koreksi lagi jadwal makan anak kita.
mulai dari bangun tidur atau terakhir kasih ASI jam berapa. Nggak mesti sama, kita kalau kebiasaan sarapan jam 7 silahkan Bunda. Atau kebiasaan sarapan satu keluarga jam 9 nggak masalah, asalkan itu selalu konsisten. Kalau aku pribadi, Mariam dulu tuh jam 6 udah stop atau setengah 6, jam 5 tuh aku udah stopin ASI dia. Kemudian kalau memang dia bangun ya udah main, cuman nggak usah dikasih waktu lama-lama ya Bunda. Balik lagi kalau memang dia udah menunjukin sinyal lapar, langsung kita siapin sarapannya. Nah biasanya jam 6 udah stop ASI, jam 8 itu kita sarapan bareng-bareng. Kemudian kita setelah sesi makan, habis ngabis kita stopin ya Bunda, setengah jam. Dan kemudian kalau dia menunjukkan reaksi nggak mau makan lagi, jangan kita paksa, udah stop. Kita maksimalin lagi di saat jam selanjutnya. Misalkan kira-kira Bunda meragukan kalori yang masuk di saat sarapan pagi tadi, kita bisa maksimalin di saat cemilan atau di jam makan siang nanti gitu Bun, sehingga nggak membuat kita stres. Kalau kita stres, menu yang kita buat jadi nggak enak, jadi asal-asalan nggak totalitas, alah anak aja nggak mau makan, ngapain nih yang ribet-ribet. Itu juga berakibat si anak nggak senang makannya Bun, kalau baik pengalaman aku ya. Kemudian anak itu biasanya ada trauma makan, ternyata bener loh Bun, ada yang namanya trauma makan. Itu tuh ada dibahas sama dokter-dokter atau dikupas di buku-buku dokter juga ada, di jurnal-jurnal. Ternyata anak itu memiliki yang namanya trauma makan. Trauma makan ini juga banyak penyebabnya, bisa jadi karena ekspektasi kita sebagai orang tua itu terlalu tinggi. Kita menargetkan si anak untuk makan habis dengan porsi yang kita mau, sehingga si anak stres dan trauma makan. Atau duduk di baby chair nih terlalu lama, ya pokoknya harus habisin nih makan harus habisin makan, stok makannya ini apapun ceritanya dia harus habisin. Nah dia jadi kewalahan dan dia bikin dia stres, jadi bikin dia trauma, nggak mau makan dan nggak mau mencoba duduk di baby chair lagi. Dan kemudian juga salah satunya itu karena mungkin ekspresi kita yang udah stres, anak nggak mau makan ataupun dia nggak habisin sesuai ekspektasi kita. Muka kita itu saat kasih makan dia itu marah atau hati kita lagi marah-marahnya, si anak bisa merasakan energi itu. Nah sebisa mungkin kalau Bunda lagi stres, banyak masalah, sebisa mungkin ke si ayahnya, atau aku tinggalin sebentar, atau aku istighfar gitu ya. Yang namanya hidup pasti ada masalah, apalagi kita ibu rumah tangga di rumah. Yang kita lihat itu aja, aktivitas itu aja mungkin membuat kita bosan atau capek dan stres. Dan itu wajar ya, semua manusia rasakan hal itu. Sehingga sebab-sebab yang tadi itu pun bisa membuat si anak trauma makan, sehingga dia jadi malas makan. Nah itu biasanya menjadi masalah umum yang membuat anak nggak mau makan. Coba deh kita sama-sama koreksi dan cek-cek lagi, sebenarnya yang mana sih yang menyebabkan anak malas makan atau nggak mau makan. Sebenarnya anak-anak ini mau makan ya, kalau faktor-faktor tadi itu nggak ada di anak. Nah Bunda, saran aku di bawah setahun kalau bisa ya, kalau bisa cobain aja semua menu makanan, macam-macam jenis karbo, bisa dikasih saat makanan utama atau bisa dikasih saat jam 9. Kemudian jenis protein dicoba-cobain aja sampai kalau kita tahu yang mana energi, mana yang enggak. Setelah itu di bawah setahun hampir semua protein, semua karbo dan serat kita nggak begitu banyak ya, karena hanya pengenalan. Itu kita cobain ke Mariam dan ketemu deh, ternyata dia di awal MPASI itu alergi dengan tempe. Nah sebulan kemudian kita coba lagi, ternyata enggak, badannya tuh udah kuat untuk menerima itu, udah nggak memberi respon alergi lagi. Itu nggak utama ya, karena itu protein nabati. Dan lagi-lagi fokus kita itu ke protein hewani Bunda. Nah memang ada beberapa anak-anak itu yang memang masalah makannya bukan lagi yang kita paparkan tadi Bun. Memang ada beberapa anak yang masalah makannya lebih serius, dan itu bisa divonis sama dokter, apakah dia picky eater, selective eater, atau ada masalah lainnya, atau paling umum masalah oromotorik dan sebagainya. Kita nggak bisa vonis anak kita ya Bun, apa benar dia ada masalah oromotorik atau enggak. Dan aku saranin kalau memang beberapa masalah umum tadi itu udah dicoba, udah digali, ternyata udah dievaluasi nih, ternyata belum jadi solusi juga, aku saranin bunda-bunda silakan ke dokter anak ya, biar dicek lebih lanjut. Karena di saat kita ke dokter anak, kita bakal konsultasi, bakal jelasin masalah kita, dan di situ dokter akan merespon dengan solusi-solusi. Dan kalau belum ketemu dokter tumbuh kembang yang kira-kira nih sejalan dan belum memberi solusi dari masalah kita, saran aku coba cari lagi
mulai dari referensi di Google untuk dokter anak di daerah kita atau di IG, atau kita coba-coba aja kayak kita dulu itu aku sama suami coba-coba cari dokter anak sampai di ke-6 dokter anak itu alhamdulillah ketemu sama dokter yang memang paham masalah kita, paham mau kita, dan dia itu mencoba menjadi memberi solusi untuk kita gitu Bun. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita selalu balik ke dokter itu setiap bulan untuk imunisasi, untuk konsultasi tumbuh kembang, untuk cek tinggi badan dan panjang badan Maryam. Walaupun sekarang Maryam udah umurnya 2 tahun 3 bulan, tetap harus ya. Karena usia anak ini sampai 18 bulan itu masih anak-anak, masih kita harus cek, masih kita insya Allah kita selalu pantau tumbuh kembangnya Bunda. Nah Bunda, itu dia faktor-faktor si anak ini GTM atau nggak mau makan. Dan di saat anak itu nggak mau makan dalam misalkan anak itu nggak mau makan nih Bun, dan dia nggak habis, sebenarnya itu bukan masalah makan ya, sebetulnya masalah di ekspektasi kita ataupun keinginan kita yang ingin si anak itu habis makannya. Sebenarnya di saat jam makan dia itu baik, terjadwal, perut dia itu benar-benar kosong, seharusnya dia tuh makan dengan maksimal dan habis ya Bun, karena dia tuh benar-benar lapar, nggak nyemilin apa-apa, dan kita kasih makanan utama tuh pasti akan maksimal untuk BB-nya dan kalorinya itu pasti terpenuhi. Kenapa berat badan anak itu nggak naik? Ya karena kalori hariannya itu nggak cukup, sehingga nggak bisa naikin si berat badan sama tinggi badan si anak. Next aku bakal sharing tips si anak bisa ngabisin telur dalam sehari itu bisa sampai 3 sampai 5 bahkan bisa ya Bun, diolah dengan menu-menu yang memang si anak suka. Dan balik lagi, kebutuhan telur ini sesuai usia. Kalau masih di bawah setahun nggak butuh banyak ya. Kalau di atas setahun juga ada jumlahnya yang sesuai dengan kebutuhan si anak. Jadi Bunda, alhamdulillah semenjak MPASI itu aku sama suami selalu kerjasama untuk kasih makan anak. Alhamdulillah Maryam selalu makan dengan baik hingga saat ini, saat 2 tahun 3 bulan ini Maryam benar-benar mau cobain makanan apa aja yang pernah aku cobain dulu. Kasih coba dulu mulai dari protein, karbo, dan untuk telur, buah juga dia suka ya Bun, sehingga porsi makannya itu selalu maksimal dan habis. Sekarang kunci utamanya itu feeding rules ya, aturan makannya dari awal kita tuh benar-benar konsisten, jangan ada distraksi, sebisa mungkin jadwal makannya diatur, dibuat yang pasti, sehingga nggak buat anak tuh keliru dan heran, pusing gitu. Kenapa jam makannya berubah-ubah setiap hari, jangan mengikuti mood-moodan orang tuanya gitu ya Bun. Terima kasih ya Bunda-bunda yang telah menonton video ini. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata aku yang keliru atau salah, bisa di komen sebagai masukan dan saran aku pribadi ya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.